Alamin dari SMK Negeri 20 Jakarta. 皆さん、はじめまして。私の名前はフィーティドルマストです。フィーティと呼んでください。My name is Kezia Kiranya Putri Adia. You can call me Kezia. Menurut saya, kalau dalam diri saya itu memiliki kekuatan atau strength itu yang cukup ambisius. Kalau ingin mencapai sesuatu, saya tuh benar-benar ngelakuin banget. Terus ini harus banget bisa gitu. Kadang saya berpikir saya adalah orang yang kreatif karena bisa membuat konsep-konsep tertentu, misalkan di dalam suatu tugas atau dalam menghias gitu. Jadi kayak bisa membuat ide-ide atau konsep yang unik di suatu hal. Strength saya atau kekuatan saya yaitu ambisius. Kenapa ambisius? Karena ketika saya mencoba hal baru, saya akan mempelajarinya terus-menerus hingga saya bisa. Selanjutnya itu kreativitas. Saya itu dalam mendesain contohnya ya. Saya tuh suka kalau yang rapi terus kayak senada atau yang unik-unik. Saya suka liatnya gitu karena enak banget untuk dipandang mata juga. Saya juga suka lettering itu pakai brush pen. Suka gitu untuk mengedit suatu video menggunakan aplikasi CapCut. Dan dalam hal belajar saya tuh lumayan cepat tanggap. Prosesnya juga nggak terlalu lama dan juga kalau sekali dijelasin tuh kadang kalau udah mengerti dasarnya itu saya bisa langsung mengerjakannya. Kalau menurut saya sih saya cukup imajinatif ya karena hal-hal atau ide baru gitu ya. Kayak contohnya sebuah cerita. Ketika saya membaca sebuah cerita, saya tuh bisa kayak mikirin ini kalau diginiin pasti bagus. Oh menurut teman saya kalau menjelaskan tuh enak. Jadi ketika saya menjelaskan, orang-orang tuh kayak oh ya kayak bisa kebayang gitu. Saya tuh orangnya pelupa, terus kadang pesimis dan overthink, labil, susah fokus. Weakness dalam diri saya itu kalau saya itu orangnya malu-malu. Sedangkan weakness saya atau kelemahan saya yaitu kurangnya percaya diri. Kenapa? Karena ketika saya mempresentasikan sesuatu hal di depan banyak orang, saya akan merasa kurang percaya diri atau malu. Lalu saya juga kurang percaya diri kalau sama yang orang baru atau hal-hal baru yang biasanya nggak pernah saya lakukan. Itu susah untuk menggunakan nada tinggi pada saat merotal. Terus suara saya juga kecil, kurang kedengaran. Opportunity saya itu saya masih terbilang muda untuk mempelajari banyak hal dan masih banyak waktu juga. Lalu opportunity atau peluang yang bisa saya dapatkan adalah karena saya masih muda, saya masih bisa berkembang lagi. Jadi menurut saya itu adalah kesempatan yang hanya datang sekali saja. Kalau untuk cita-cita saya mengikuti studi AKL atau akuntansi keuangan lembaga di SMK. Terus juga dengan insya Allah banyaknya waktu, saya berusaha untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dan mencari ilmu yang lebih banyak. Untuk sekarang, ancaman yang saya pikirkan itu sebenarnya ingin memperdalam materi gitu tentang baik itu akuntansi dan ilmu lainnya, tapi untuk saat ini saya belum ada pikiran atau keinginan untuk kuliah. Terus juga pikiran masih labil untuk memikirkan masa depan. Kalau di bidang agama itu karena hanya mengikuti pengajian yang ada di sekolah saja, jadi ada rasa khawatir ilmu yang didapat itu tidak berkembang. Mentok sampai situ aja. Sedangkan trait saya itu kurangnya support dari diri saya sendiri. Dan yang terakhir tuh ada trait dalam diri saya itu kurangnya skill. Saya suka gitu kan desain gitu. Cuma tuh skill yang kurang pasti ada aja. Kayak kadang tuh saya kalau gambar lagi bagus, kalau gambar lagi jelek. Untuk konsepnya segala macamnya itu saya masih nggak tahu. Terus juga skill saya tuh nggak bagus-bagus amat. Dan yang terakhir itu saya orangnya tuh labil. Contoh nih, saya beli jepitan. Pas saya lihat lagi sampingnya ada jepitan lagi yang bagus. Saya jadi bingung.
ini bagus itu bagus, tapi yang harus dipilih hanya boleh satu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk orang lain untuk memilih untuk saya yang bagus yang mana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan kami dari SMK Negeri 20 Jakarta, jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu terkait dengan proyek kami P5BK tentang kebekerjaan. Perkenalkan, nama saya Nisaul Alam Bil Fakih dari kelas 10 AKL 2. Perkenalkan, nama saya Kezia Kirania Putri Adia dari 10 AKL 2. Perkenalkan, saya Fitri Nurmasita dari 10 KL 2. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kita kan tahu Ibu itu seorang akuntan ya Bu ya. Nah, apa sih latar belakang Ibu memilih akuntansi? Latar belakang kalau masalah pendidikan sebenarnya nggak ada basic akuntansinya. Karena dulu saya SMK-nya itu ngambil jurusan perdagangan atau penjualan saat dulu tuh 2001 kalau nggak salah. Nah, nggak ada ngambil akuntansi karena memang nggak ada kepikiran ngambil akuntansi gitu. Dan itu masuk aja gitu penjualan. Nah, cuman dari 3 tahun di SMK itu tetap ada tambahan akuntansi tapi nggak khusus gitu. Cuman memang ada mata pelajarannya itu. Nah, terus jadinya agak ngerti sedikit. Nah, ternyata di pendidikan yang nggak ada latar belakang, cuma setelah lulus langsung kerja sebenarnya cuma di bagian kasir outlet tadinya kayak gitu. Setelah sekolah jurusan perdagangan itu pendidikan apa lagi yang ditempuh setelah SMK? Saya habis SMK itu langsung kerja, malah sebelum dapat ijazah baru pengumuman kelulusan sudah kerja karena memang lagi ada lowongan di bagian kasir outlet gitu. Jadi saya belum ngambil sekolah lanjutan. Tahun 2012 baru saya ngambil sekolah lanjutan, yaitu kuliah di STIE Ahmad Dahlan yang sekarang jadi namanya ITB Ahmad Dahlan di Ciputat. Itu ngambil jurusan S1 Akuntansi Keuangan selama 4 tahun. Jadi tuh kan awalnya Ibu kan SMK-nya kan jurusan perdagangan ya Bu. Terus pas kuliah dari PKL juga kan Ibu masuknya tuh emang ke perdagangan kan, gak akuntansi gitu Bu. Terus kenapa pas kuliah Ibu milih akuntansi? Jadi ketika kan dari SMK saya langsung kerja. Jadi 1 tahun itu menjadi kasir outlet. Kemudian diangkat lagi jadi kasir khusus lagi gitu. Nah, terus jadi ditempatkan di divisi finance accounting. Makanya kenapa saya ngambil kuliah di jurusan S1 akuntansi, karena saya kerjanya sudah di divisi finance accounting. Jadi istilahnya prakteknya ada, saya bekerja gitu kan, kerjanya di bidang akuntansi. Terus sekolahnya ya baru saya SMK-nya di akuntansi saya ambil. Jadi istilahnya praktek sama teori dapet gitu. Jadi sedari masih SMK Ibu udah ada pengetahuan tentang akuntansi. Jadi pas kerja nggak kaget banget ya? Ya ada, karena yang 3 tahun itu akuntansi dapet sebenarnya di bagian penjualan atau perdagangan ini juga dapet akuntansi, standar akuntansi gitu. Bu, kalau kuliah akuntansi tuh gimana aja? Dari yang saya pelajari ini namanya pendidikan formal ya, kuliah itu ya memang tadinya kan saya bilang kita prakteknya udah tahu nih, tapi kita teorinya nggak tahu apa itu akuntansi, siklus akuntansi bagaimana. Jadi di perkuliahan ini selama 4 tahun itu saya belajar dasar-dasar teori-teorinya, apa itu akuntansi, terus bagaimana itu budgeting gitu, terus bagaimana itu ngebuat laporan keuangan. Nah, itu teorinya kita dapat dari situ. Makanya kayak sudah dapat
prakteknya, terus teorinya kita dapat lagi begitu. Sekarang ibu jadi apa? Kerjanya? Iya. Dari 2001 saya udah bekerja itu di perusahaan multi level marketing selama 18 tahun di divisi finance accounting, dan itu saya kerjanya itu jadi kalau akuntansi itu bagian accounting itu dia ada perbagiannya, kayak kita AR-nya, AR itu piutang, AP-nya hutang, terus GL yang pencatatan accounting, terus treasury, terus sama finance-nya juga. Finance sama accounting itu beda ya. Kalau finance itu yang mengelola budget, yang mengeluarkan uang-uang gitu, reconcile bank gitu. Jadi yang saya kerjakan di perusahaan 18 tahun itu adalah semua dari finance dan accounting. Dari 18 tahun bekerja, terus kemudian saya resign, dapat lagi 2 tahun jadi freelance, dan itu di bagian administrasi accounting. Terus kemudian nyambung lagi selama 1 tahun itu di perusahaan kontraktor menjadi finance accounting manager. Nah kemudian saya resign karena kejauhan, dapat lagi yang baru ini, baru kira-kira 3 bulan saya menjabat sebagai finance accounting manager di perusahaan event organizer gitu. Selanjutnya, menurut Ibu apa sih tips-tips yang Ibu terapkan gitu biar kita tuh akuntansi tuh nggak cuman belajar doang tapi bisa diterapin ke perusahaan, terus gimana biar sukses dalam bekerja? Oke. Kalau yang pertama, kayak kan kalian sudah ngambil jurusan akuntansi nih, jadi apapun teori dari tentang akunting itu, akuntansi itu harus dipelajari benar-benar, karena memang itu adalah basic atau standar dari ilmu kita gitu. Jadi yang kita nanti di kantor itu kita praktekkan, teorinya itu kita udah punya sedikit. Yang pertama adalah gini, biasanya kalau kantor itu butuh orang akuntan atau akunting ini, itu harus tahu jurnal. Jadi harus belajar jurnal-jurnal, apa itu di posisi debit, apa itu di posisi kredit gitu, sama akun-akunnya apa aja sih gitu. Karena di kantor itu kalau kita catat itu kita berdasarkan akun, kayak akun pendapatan, akunnya apa gitu, terus pendapatan masuknya ke debit atau ke kredit, harus teori itu yang basic itu dulu tuh. Jadi terus sama siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi itu apa sih? Nah, itu yang harus dipelajarin di SMK ataupun nanti jenjang pendidikan setelahnya gitu. Karena dasar dari materi itu menjadi pegangan kita untuk ahli sebagai akuntan atau akuntansi di bidang akuntansi. Jadinya kalau kita sekolah ataupun kuliah tapi kita nggak tahu jurnal, jurnal itu adalah basic banget, sama nggak tahu akun-akun gitu, akun atau kita biasa juga ada kode-kode akun namanya chart of account, itu harus hafal gitu, dan itu harus tahu mana itu nanti aset, liability, equity atau expense gitu. Jadi memang dasar itu yang harus tahu dulu, baru kita melangkah untuk ke depan memberanikan diri. Nah yang kedua adalah setelah tahu dasar-dasarnya, berarti kita harus tahu apa itu siapa, bagaimana jadi akuntan yang baik itu. Jadi kayak teliti gitu, terus jujur gitu, sama yang benar-benar kita harus tahu nih, paham gitu, dan gak main-main gitu untuk masukin nominal gitu, atau mungkin nanti di bagian finance itu berarti harus tahu budgeting, harus tahu kebutuhannya, harus tahu benar-benar dan mengalokasikan uang perusahaan itu untuk kebutuhan memang operasional gitu. Jadi kita itu adalah finance atau accounting itu adalah bentengnya dari perusahaan. Karena kalau kita sembarangan,
perusahaannya chaos, nanti kita sembarangan mengeluarkan uang tanpa ada bukti, tanpa ada apapun. Nah nanti perusahaannya yang merugi gitu. Kalau kita cuma main-main gak punya dasar kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya, harus tekun belajar yang dasar-dasar akuntansi sama punya kepribadiannya yang jujur sama yang teliti, cekatan kayak gitu. Karena kita harus standby nih gitu 24 jam karena kebutuhan dari perusahaan misalnya di bagian marketing, di bagian sales, di bagian apapun meminta uang gitu, kita harus ready gitu. Dan itu pun kalau kita mengeluarkan uang berarti harus keluar bukti-bukti gitu kan, bukti-bukti pendukungnya apa-apa aja gitu. Nah itu kita harus tahu juga, jadi harus banyak belajar lagi gitu. Mungkin bisa edukasinya ke orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang akuntansi, ke tetangga atau saudara gitu. Ataupun kita lebih banyak belajar di teori-teori buku-buku. Kalau saya masih punya buku-buku akuntansi, masih banyak gitu. Jadi saya sedikit-sedikit juga buka dulu nih hukumnya apa, ininya apa kayak gitu. Sama nanti ada lagi di bagian perpajakan atau tax itu ya. Itu beda lagi perlakuannya. Dia harus akuntansi ini kan luas ya, akuntansi ini nanti ada akuntansi keuangan, akuntansi biaya, ada teks atau perpajakan. Nah jadi harus paham betul gitu, kita mau ngambilnya akuntansi apa nih, jadi biar nggak apa ya namanya ya, nggak keder gitu nantinya kalau kerja gitu, dan sesuai kemampuan kita kayak gitu aja sih. Jadi jangan sekedar ulangan selesai belajar, tapi harus ngerti juga ya. Iya, karena memang ini bekal gitu, bekal buat dasar kita. Kalau misalnya kita nanti ngelamar kerja dibutuhkan accounting yang fresh graduate biasanya gitu kan, tapi kitanya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak lolos gitu. Karena kan nanti yang di interview juga tahu jurnal nggak, biasanya ditanyain kayak gitu, tahu itu siklus akuntansi nggak, sama ditanyain juga tahu tentang perpajakan nggak, itu kayak gitu. Jadi memang kita itu belajar jangan sampai habis ulangan ataupun lulus sekolah SMK akuntansi udah lepas gitu aja tapi nggak paham nih, karena itu adalah sebagai standar kita sebagai akuntansi, sebagai akuntan gitu. Biasanya tuh kalau mau masuk akuntansi tuh kita harus lulusan apa aja Bu? Kayak untuk SMK langsung kerja itu bisa nggak? Kalau mau langsung kerja banyak beberapa perusahaan yang membutuhkan fresh graduate, biasanya ada. Cuma memang dilihat lagi sama tadi dites dulu. Banyak yang perusahaan minta fresh graduate, tapi kalau kita nggak punya wawasan tentang akuntansi, dasar akuntansi gitu, yang nggak akan keterima. Jadi mau dia nanti itu di bagian akuntansi kerjanya di perusahaan apapun, tapi kita pasti dapatnya administrasi ataupun accounting, pasti ke bagian itu gitu, nggak ada yang lain. Karena memang udah kelihatan basicnya adalah SMK akuntansi kayak gitu. Ya sekian Bu dari wawancara kami. Mohon maaf ya apabila ada salah kata atau Ganggu waktunya. iya. Nggak apa-apa, buat ilmu. Yang pasti harus fokus dan harus dingertiin. Kalau saya sampai sekarang ini pun karena memang teori sama praktek udah didapat gitu, jadinya menghadapi, karena kan kayaknya orang accounting tuh kayaknya orangnya yang kayak diem terus, yang apa gitu, yang kayak galak, yang pokoknya yang menutup diri gitu di perusahaan. Cuman kalau kitanya udah punya dua-duanya, teori sama praktek, itu enak aja gitu, mau dimanapun tempatnya, di perusahaan apapun tempatnya, itu kita bisa ambil aja. Sebenarnya mau dia nanti perusahaan jasa, perusahaan manufacture, perusahaan perdagangan, kalau kita tahu dasar akuntansi gitu kan, kita sebagai akuntan gitu, sebagai accounting, nah itu kita main enak aja kalau di perusahaan-perusahaan mana. Dan itu juga mudah-mudahan insya Allah nggak susah nyari kerja, karena memang perusahaan banyak membutuhkan accounting gitu, karena kan mereka mau uangnya ini, mau selamat nih uangnya ini, maksudnya di pool mana aja, di pos-posin keperluan apa aja kan harus tahu. Nah itulah dibutuhkan accounting itu, catet gitu, ini buat ini uangnya, ini buat ini. Kalau memang
perusahaan tanpa accounting tuh nggak ada gitu. Makanya memang banyak yang butuh tuh accounting sebenarnya. Nah, dari lulusan SMK banyak juga gitu. Mungkin pertama jadi admin dulu, administrasi, yaitu ngurus-ngurusin kayak dokumen-dokumen gitu, yang pengajuan-pengajuan biasanya kayak gitu-gitu gitu. Nanti lanjut lagi ke accounting kalau udah punya. Jadi sih saran juga habis SMK mudah-mudahan dapet ada rezeki gitu, langsung kuliah aja, kuliah mau di bidang apa terserah, mau di bagian apa terserah, yang penting kalau memang udah punya dasar akuntansi tadi yang saya bilang ada beberapa sebagai akuntansi perpajakan, akuntansi biaya, ada akuntansi keuangan, akuntansi syariah, akuntansi perbankan juga ada. Nah, sesuai passionnya adik-adik semuanya gitu. Terima kasih kepada Ibu Risma Ya. atas pengetahuan yang sudah diberikan kepada kami. Sekian video wawancara untuk Bali Merdeka kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.